Welcome back to Jalan ke-9 Studio, tempatnya kalian pecinta donghua dan animasi. Ini hanya spoiler ya guys ya, jadi tidak akan sama persis dengan alur cerita di filmnya. Saat ini kita akan membahas seputar Renegade Immortal, jadi saksikan terus ya guys ya. Scene 1, permukaan yang palsu. Pas 2 menit, Wang Lin kembali ke reruntuhan kuno di atas tanah, meninggalkan goa dalam tempat raksasa tersegel. Di permukaan semuanya tampak biasa. Angin lembut berhembus. Bunga liar tumbuh di sela-sela batu kuno. Namun Wang Lin tahu, di balik ketenangan ini ada banyak mata yang mengintai. Ia tak bisa tinggal di tempat yang sudah dikenalnya. Kini aku membawa rahasia yang bisa mengubah aliran takdir. Aku harus menghilang dari radar dunia. Scene 2, menuju langit yang lain, plus 2 menit. Wang Lin membuka peta kuno dari penyimpanan spiritualnya. Tujuannya berikutnya telah diputuskan. Wilayah selatan dari benua tengah yang terkenal dengan gunung roh dan lembah-lembah pengasingan. Tempat-tempat ini tidak dikendalikan oleh satu sekte pun, namun konon menyimpan fragmen teknik leluhur yang telah lama hilang. Wang Lin tidak lagi mencari kekuatan semata. Ia mencari landasan baru untuk memurnikan jalan kultivasinya. Namun perjalanannya tak berjalan mulus. Di sebuah celah lembah, ia diadang oleh 3 orang kultivator misterius. Salah satunya mengenakan jubah hitam, mata merah seperti ular dan mengangkat senyum licik. Kau keluar dari reruntuhan itu hidup-hidup, berarti kau menyembunyikan sesuatu yang berharga. Tanpa basa-basi serangan pun diluncurkan. Wang Lin menghindar dan membalas hanya dengan gerakan tangan. Satu tebasan membakar jiwa, satu segel membungkam napas. 3 kultivator itu terkapar, dan Wang Lin melanjutkan langkahnya tanpa menoleh. Saat malam tiba, Wang Lin merasakan sesuatu aneh di langit. Sebuah cahaya biru redup melingkar di atas langit-langit lembah. Bukan sinyal dari dunia manusia. Itu adalah resonansi spiritual dari teknik terlarang, yang mungkin berhubungan dengan jiwa yang terikat di tubuh raksasa tadi. Wang Lin mengaktifkan kesadarannya. Dan sekejap ia mendengar bisikan. Jangan ke selatan, di sana kegelapan yang lebih tua dari aku sedang menunggumu. Namun Wang Lin tak berhenti. Ia justru semakin yakin. Di sana ada sesuatu yang perlu ia lawan. Wang Lin beristirahat di bawah batu lengkung. Namun pikirannya tetap berjaga. Ia memanggil kembali fragmen memori saat bertemu sang raksasa. Matanya yang bersinar sendu, suaranya yang lirih namun penuh harap. Kau adalah yang pertama yang mendengarku. Kalimat itu terus terngiang di kepala Wang Lin. Dan meski ia bukan dewa penolong, ia tahu satu hal. Jika kelak dunia akan memburunya karena makhluk itu, maka ia akan siap. Di tengah perjalanan menuju selatan, Wang Lin tiba di sebuah gunung yang menjulang tinggi. Namun anehnya tidak terdaftar di peta manapun. Di lerengnya ada pintu batu hitam besar, tertutup rapat dengan ukiran-ukiran simbol kuno yang bersinar redup. Saat Wang Lin mendekat, ia merasakan tekanan aneh, seolah ruang di sekelilingnya sedang diperiksa oleh sesuatu yang tak terlihat. Bukan formasi biasa, ini teknik penjaga warisan. Tanpa ragu, Wang Lin mengangkat tangannya dan menempelkan telapak ke batu itu. Begitu telapaknya menyentuh pintu batu, seberkas cahaya muncul dari dalam cincin penyimpanan spiritualnya. Itu adalah pecahan batu giok, artefak yang ia dapatkan dulu dari reruntuhan. Cahaya itu menyatu dengan pintu, dan pelan-pelan pintu batu itu terbuka. Di dalamnya terhampar sebuah lorong panjang, dengan dinding-dinding berlapis kristal ungu yang memantulkan wajahnya. Dan pada ujung lorong itu, terdapat singgasana kosong. Di depan sebuah pilar yang mengikat bola cahaya biru yang terus berdenyut. Wang Lin melangkah mendekat ke bola cahaya tersebut. Dan tiba-tiba, suara berat namun lembut menggema di pikirannya. Aku telah menunggu lebih dari 5.000 tahun. Kau memiliki jejak kekuatan leluhur dalam tubuhmu? Bola cahaya itu ternyata sisa jiwa dari seorang kultivator kuno tingkat tinggi, yang menyegel dirinya sendiri demi menjaga rahasia dunia bawah. Ia menawarkan satu hal kepada Wang Lin. Bebaskan aku dan seluruh warisanku akan menjadi milikmu. Bahkan, aku akan menjadi budakmu selama jiwaku masih ada. Tawaran itu menggiurkan.
Tapi Wang Lin bukan kultivator yang mudah terbujuk. Ia mengamati bola cahaya itu dalam-dalam dan menemukan jejak kebohongan tersembunyi di lapisan terdalam. Kau bukan hanya penjaga rahasia, kau adalah bagian dari perang besar zaman kuno. Sisa jiwa itu terdiam, namun akhirnya ia mengaku, benar, aku adalah salah satu dari 7 penjaga jiwa dunia bawah. Tapi sekarang aku hanya tinggal kehampaan. Wang Lin tak menjawab langsung. Ia hanya duduk bersila di depan bola cahaya itu dan berkata dengan tenang, kalau begitu, mari kita bicara sebagai jiwa yang setara. Malam pun berlalu. Diskusi jiwa ke jiwa terjadi dalam kedalaman kesadaran. Akhirnya sisa jiwa itu membuat keputusan. Aku akan mengikutimu, bukan karena kekuatanmu, tapi karena dalam dirimu aku melihat harapan terakhir dunia kultivasi. Sebuah cahaya kecil keluar dari bola jiwa dan masuk ke antara alis Wang Lin menjadi kontrak tak kasat mata. Pilar yang menyegel itu hancur perlahan, dan ruang itu mulai runtuh. Namun Wang Lin sudah keluar lebih dulu, meninggalkan tempat itu dengan jiwa kuno yang kini berdiam dalam pikirannya. Setelah keluar dari gua bawah tanah itu, Wang Lin duduk bersila di tepi tebing memandangi kabut yang menggulung di bawahnya. Dan di dalam kesadarannya suara itu muncul. Nama lamaku Kiling. Dahulu aku adalah penjaga gerbang jiwa alam bawah. Kiling mulai menceritakan kisahnya tentang zaman sebelum sekte besar menguasai benua, ketika langit masih berselisih dengan tanah, dan para leluhur sejati hidup berdampingan dengan dewa asing. Ia menyebut tentang perang pemisahan jiwa yang membuat banyak makhluk kuat menyegel diri mereka sendiri, menunggu zaman baru yang bisa menebus kutukan dunia. Scene 2, pengetahuan yang terlarang, plus 2 menit. Wang Lin menyimak dengan penuh kehati-hatian. Dari dalam kesadaran, Kiling mulai memindahkan potongan teknik dan ingatan ke benak Wang Lin. Beberapa di antaranya bahkan bertabrakan dengan hukum langit saat ini, membuat langit mendadak mendung saat teknik itu terlintas dalam kesadaran Wang Lin. Ini bukan teknik untuk sembarang kultivator, ujar Kiling. Ini adalah pecahan jalan menuju keabadian sejati. Namun Wang Lin tidak tergiur. Ia justru bertanya, apa konsekuensinya jika aku menggunakan teknikmu sepenuhnya? Kiling terdiam sejenak, lalu menjawab, surga akan memperhatikanmu dan dunia akan menganggapmu penyimpang. Scene 3, penyergapan di tengah kabut, plus 2 menit. Tak lama setelah itu, langit tiba-tiba menderu. Dari balik kabut muncul 5 bayangan. Kultivator berpakaian sama, menggunakan lambang sekte kabut hitam. Mereka rupanya sudah membuntuti Wang Lin sejak keluar dari reruntuhan. Serahkan artefak dari reruntuhan, kau bukan siapa-siapa. Salah satu dari mereka langsung menyerang. Tapi sebelum Wang Lin bereaksi, jiwa Kiling meledakkan tekanan spiritual keluar dari tubuh Wang Lin. Seketika, kelima kultivator itu berlutut tak kuasa bergerak. Namun Wang Lin tak membunuh mereka. Bawa pesan ini ke sektemu. Aku bukan target mudah dan aku tak ingin perang, belum saatnya. Kelima orang itu pun kabur setengah menggigil. Scene 4, refleksi seorang leluhur muda, plus 2 menit. Di tengah malam Wang Lin duduk sendirian. Pikirannya bergejolak. Ia tahu kekuatan yang ia bawa sekarang adalah pedang bermata 2. Di satu sisi ia dapat melindungi orang yang ia sayangi, tapi di sisi lain ia bisa mengundang bencana tak terkendali. Kiling bicara lagi. Kau berbeda dari generasi sebelummu. Mereka semua jatuh karena kesombongan. Wang Lin hanya menjawab pelan. Aku tak ingin menjadi dewa. Aku hanya ingin menyelesaikan semua yang belum selesai. Dan itulah yang membuat Kiling mulai benar-benar menghormatinya. Scene Sim, langkah baru, takdir baru, plus 2 menit. Saat fajar mulai menyingsing, Wang Lin bangkit. Ia memandangi langit timur, di mana cahaya keemasan mulai menyapu kabut gunung. Dengan satu gerakan ringan, ia membuka teknik ringan yang baru ia pelajari dari Kiling. Tubuhnya melesat seperti bayangan, dan dalam sekejap ia telah berada di lembah sebelah. Langkah berikutnya jelas, menemukan tempat untuk menstabilkan kultivasinya, dan juga mulai mengurai rahasia besar dari masa lalu Kiling. Wang Lin tiba di sebuah daerah bernama Lembah Angin Menangis, tempat yang dikenal dengan suara siulan angin yang menyerupai tangisan manusia. Lembah itu diselimuti kabut putih dan penuh aura kematian. Namun bagi Wang Lin, tempat ini sangat cocok untuk menyempurnakan teknik jiwa baru yang ia warisi dari Kiling.
Saat ia masuk lebih dalam, ia merasakan kehadiran makhluk-makhluk buah spiritual yang tidak memiliki bentuk tapi mengejar aura kehidupan. Wang Lin hanya berbisik, mereka bukan makhluk hidup, mereka adalah fragmen emosi yang ditinggalkan oleh para pembunuh zaman kuno. Saat malam jatuh, Wang Lin duduk bersila di tengah lembah. Ia membiarkan roh-roh kabut itu mendekat dan menyerangnya. Tapi justru itu yang ia inginkan. Qiling membimbingnya dari dalam kesadaran. Biarkan mereka menyatu sebentar, lalu alihkan dengan teknik pemurnian jiwa. Wang Lin melakukan itu dengan hati-hati. Saat roh pertama menyatu, tubuhnya menggigil. Tangisan, jeritan, rasa sesak, luka lama, semua menyatu di dadanya. Namun ia menahan semuanya, dan tiba-tiba memutar telapak tangannya. Seketika, roh itu terjerat dan berubah menjadi titik cahaya ungu, lalu masuk ke dalam jiwanya. Satu sudah cukup untuk membuka lapisan pertama teknik lautan jiwa. Namun di saat yang sama, di luar lembah, dua kultivator dari sekte kabut hitam berdiri mengintai. Dia di dalam, kita tunggu saja dia lelah lalu serang. Tapi tiba-tiba langit di atas mereka membelah. Dari langit turun petir ungu, bukan karena Wang Lin, melainkan karena reaksi antara roh yang dipurifikasi dan hukum langit yang retak. Salah satu kultivator panik. Tidak mungkin, dia sedang menyerap teknik yang sudah dilarang oleh leluhur surgawi. Keduanya segera ingin mundur. Namun kabut di lembah menebal, dan mereka terisap ke dalam seperti ditelan mimpi buruk. Di tengah pusat lembah, Wang Lin mengangkat kedua tangannya ke atas. Aura ungu berputar di sekelilingnya seperti pusaran besar. Qiling berkata, dengan ini kau bisa menciptakan proyeksi jiwa tingkat tinggi. Bayanganmu sendiri yang bisa menyerap serangan untukmu satu kali. Dan benar saja, saat aura menyatu, di belakang Wang Lin terbentuk siluet dirinya dari energi jiwa, berdiri tenang seperti penjaga abadi. Wang Lin membuka matanya, penuh ketenangan dan kekuatan baru. Sebelum meninggalkan lembah, Wang Lin berdiri di atas batu hitam besar, lalu menggambar satu huruf dengan jari telunjuknya. Huruf itu terbentuk dari energi spiritual murni. Lin. Huruf itu bercahaya di batu hitam, menjadi penanda bahwa seseorang bertingkat leluhur jiwa pernah bermeditasi di sini. Sebuah tanda peringatan bagi siapapun yang berani menantang. Dan dengan satu langkah, Wang Lin menghilang di balik kabut. Wang Lin tiba di sebuah daerah bernama Lembah Angin Menangis, tempat yang dikenal dengan suara siulan angin yang menyerupai tangisan manusia. Lembah itu diselimuti kabut putih dan penuh aura kematian. Namun bagi Wang Lin, tempat ini sangat cocok untuk menyempurnakan teknik jiwa baru yang ia warisi dari Qiling. Saat ia masuk lebih dalam, ia merasakan kehadiran makhluk-makhluk buah spiritual yang tidak memiliki bentuk tapi mengejar aura kehidupan. Wang Lin hanya berbisik, mereka bukan makhluk hidup, mereka adalah fragmen emosi yang ditinggalkan oleh para pembunuh zaman kuno. Saat malam jatuh, Wang Lin duduk bersila di tengah lembah. Ia membiarkan roh-roh kabut itu mendekat dan menyerangnya. Tapi justru itu yang ia inginkan. Qiling membimbingnya dari dalam kesadaran. Biarkan mereka menyatu sebentar, lalu alihkan dengan teknik pemurnian jiwa. Wang Lin melakukan itu dengan hati-hati. Saat roh pertama menyatu, tubuhnya menggigil. Tangisan, jeritan, rasa sesak, luka lama semua menyatu di dadanya. Namun ia menahan semuanya, dan tiba-tiba memutar telapak tangannya. Seketika, roh itu terjerat dan berubah menjadi titik cahaya ungu, lalu masuk ke dalam jiwanya. Satu sudah cukup untuk membuka lapisan pertama teknik lautan jiwa. Namun di saat yang sama, di luar lembah, dua kultivator dari sekte kabut hitam berdiri mengintai. Dia di dalam, kita tunggu saja dia lelah lalu serang. Tapi tiba-tiba langit di atas mereka membelah. Dari langit turun petir ungu, bukan karena Wang Lin, melainkan karena reaksi antara roh yang dipurifikasi dan hukum langit yang retak. Salah satu kultivator panik. Tidak mungkin, dia sedang menyerap teknik yang sudah dilarang oleh leluhur surgawi. Keduanya segera ingin mundur, namun kabut di lembah menebal, dan mereka terisap ke dalam seperti ditelan mimpi buruk. Di tengah pusat lembah, Wang Lin mengangkat kedua tangannya ke atas. Aura ungu berputar di sekelilingnya seperti pusaran besar. Qiling berkata, dengan ini kau bisa menciptakan proyeksi jiwa tingkat tinggi,
Bayanganmu sendiri yang bisa menyerap serangan untukmu satu kali. Dan benar saja, saat aura menyatu, di belakang Wang Lin terbentuk siluet dirinya dari energi jiwa, berdiri tenang seperti penjaga abadi. Wang Lin membuka matanya, penuh ketenangan dan kekuatan baru. Sebelum meninggalkan lembah, Wang Lin berdiri di atas batu hitam besar, lalu menggambar satu huruf dengan jari telunjuknya. Huruf itu terbentuk dari energi spiritual murni, Lin. Huruf itu bercahaya di batu hitam, menjadi penanda bahwa seseorang bertingkat leluhur jiwa pernah bermeditasi di sini. Sebuah tanda peringatan bagi siapapun yang berani menantang. Dan dengan satu langkah, Wang Lin menghilang di balik kabut. Di sebuah puncak gunung tertutup kabut, seorang lelaki tua berpakaian kelabu membuka matanya. Ia adalah salah satu tetua penjaga keseimbangan alam spiritual. Ada seseorang yang baru saja menembus kabut lautan jiwa. Dan teknik itu tak pernah diajarkan lagi sejak 10.000 tahun lalu. Lelaki itu menggerakkan jari ke udara, dan muncullah gambaran siluet Wang Lin. Anak ini membawa aroma seseorang dari zaman kuno. Ciling, kau ternyata memilih pewaris. Tatapan sang tetua menjadi berat. Waktunya memberi peringatan kecil. Wang Lin tanpa tahu bahwa ia telah menjadi target, melanjutkan perjalanan ke perbatasan alam kabut, tempat yang dikenal sunyi namun penuh jalur rahasia. Namun saat ia melewati sebuah danau gelap, permukaan air itu mendadak membeku. Dari dalamnya muncul sesosok naga hitam, tapi bukan makhluk hidup, melainkan fragmen roh buatan. Wang Lin menyipitkan mata. Ini bukan binatang roh, tapi bentuk serangan berbasis teknik spiritual tingkat tinggi. Ia berdiri tegak, lalu mengaktifkan proyeksi jiwanya. Siluet dirinya muncul dan langsung menahan serangan pertama dari naga itu. Ledakan terjadi, tanah retak. Namun Wang Lin tetap tak bergeming. Tanpa ragu, Wang Lin membalas. Gerakan pertama, menyerap roh air dari danau dan membentuk tombak es. Dilempar lurus ke arah naga, menghantam tubuh ilusi itu dan memecah sebagian tubuhnya. Ciling menjawab lirih. Benar, tapi mereka belum berani menyentuhmu langsung. Kita harus mempercepat langkah. Wang Lin mengangguk. Ia tahu, perjalanannya bukan hanya tentang menjadi lebih kuat, tapi juga tentang berlomba dengan waktu sebelum dunia benar-benar mengurungnya. Ia melangkah menuju alam rahasia tanpa nama, tempat yang konon memiliki celah untuk membuka gerbang ke wilayah dewa asal. Langkah demi langkah, ia menyatu dengan kabut, menuju masa depan yang tak pernah pasti, tapi penuh makna. Nama Wang Lin kini bergaung, meski ia belum tahu. Setiap langkahnya membawa riak ke seluruh penjuru dunia kultivasi. Sekte-sekte bangkit, leluhur bangun dari tidur mereka. Dan langit mulai goyah. Tapi Wang Lin tetap berjalan, dengan hati yang sunyi, dan tekad yang lebih keras dari batu paling tua sekalipun. Karena dalam dunia yang bisa menghancurkan siapa saja, ia memilih untuk tetap menjadi dirinya sendiri. Jangan lupa klik subscribe, like dan notifikasinya. Terima kasih.